Halo, balik lagi di Aldi Daily Podcast. Nah, udah ada namanya sekarang, Aldi Daily Podcast. Karena gue bakal berusaha bikin daily update ke kalian soal apapun. Berusaha gue bakal bikin setiap hari, at least ada satu yang diupdate. Dan syukur-syukur hari ini gue bakal bikin yang kedua. Karena tadi pagi gue udah upload soal Mudryk, pembeliannya, soal saganya. Dan kali ini gue bakal bahas soal pembelian Mudryk ini, sebenarnya pembelian Potter atau pembelian Todd Boehly. Wajar ini pertanyaan muncul karena buat gue yang paling mendasar sih karena ya mungkin posisi yang paling urgent untuk didatangkan oleh Chelsea itu bukan posisinya Mikhailo Mudryk. Tapi tidak wajar juga karena ada info yang mengatakan bahwa Potter interact langsung dengan Mudryk. Oke, yang pertama adalah dari sisi yang Potter berinteraksi langsung dengan Mudryk. Reports-nya dari our transfer guru Fabrizio Romano. Ini orang kadang bener kadang salah. Pokoknya dia nge-tweet kurang lebih kayak begini, bahwa gue dapat report atau gue dikasih tahu orang yang tentu saja orangnya nggak dikasih tahu namanya, bahwa Potter menelpon langsung Mudryk menjelaskan soal project apa yang bakal dia hadapi di Chelsea. Ya, dengan kemampuan psikologinya, dengan kemampuan manajemennya, telepon dari Graham Potter ini ternyata cukup membuat Mudryk tertarik. Gitu. Berarti ini kan mengindikasikan bahwa emang Potter nih yang mau gitu, bahwa Potter ini yang berinteraksi langsung dengan Mudryk. Itu yang nyampe ke media, itu yang disampaikan oleh Fabrizio Romano. Kadang-kadang nih orang benar dalam artian kadang-kadang orang ini memberitakan apa yang benar gitu, kadang-kadang juga enggak. Mungkin juga ini info bahwa ya udah pengen menutup narasi bahwa ini pembelian adalah pembelian dari si Potter asli kok, bukan maunya Todd Boehly. Bahwa ini adalah part of bagian dari footballing project dari Graham Potter. Cuman ya kayak sekarang itu dulu, gue belum menganalisa ya. Yang kedua adalah banyak yang mengisyaratkan bahwa ini tuh pembelian dari Todd Boehly karena dia nggak pengen kalah dengan Kroenke dari Arsenal, bahwa jangan sampai Todd Boehly ini kalah dalam mendapatkan pemain yang sedang menjadi hype atau menjadi buruan utama di Eropa. Todd Boehly ini nggak mau kalah dengan sesama Amerika, yaitu Stan Kroenke yang adalah pemilik dari Arsenal. Jadi saat Arsenal sudah personal terms dan juga principal terms sudah disetujui oleh Shakhtar, baru tuh Todd Boehly, Chelsea dalam umumnya gitu, baru serius dalam mengajukan penawaran. Selama sebelumnya enggak gitu. Jadi kaget mungkin Todd Boehly bahwa loh kok di approve sama Shakhtar, baru mereka masuk ke dalam perburuan mendapatkan si Mudryk. Untuk detailnya gimana kalian bisa lihat di video sebelum ini. Oke? Bahwa detail pembeliannya seperti apa, detail by detailnya seperti apa udah gue jelaskan di video sebelum ini. Oke? Di sini gue pengen menjelaskan dua sisi yang sedang beredar di masyarakat, termasuk dari kolom komentar gue. That's why gue bikin video ini untuk kalian, bahwa karena banyak yang bertanya soal Mudryk ini pembelian dari Potter atau dari si Todd Boehly. Dua sisi wajar, dua sisi make sense, tapi gue jujur beratnya ini ke pembelian Todd Boehly, bukan pembelian Potter. Kenapa? Oke, kita sama-sama tahu lah kualitas seorang Graham Potter di Brighton. Dia pelatih yang bagus, taktikal, man manajemennya bagus karena dia adalah seorang coach. Bukan seorang tactician kayak Ancelotti, terus kayak Zidane gitu. Dia sama seperti Ten Hag, dia adalah seorang coach, that's why dia pendekatan dengan pemain nomor 1, jago banget gitu. Dan gua nggak yakin gitu seorang Graham Potter dengan kalibernya seperti itu berusaha banget, mati-matian banget ngincer pemain dengan harga yang cukup tinggi
di posisi yang nggak urgent-urgent banget di klubnya saat ini. Oke, gue bicara soal saat ini. Mungkin kalau untuk next season, pembelian Mudryk ya make sense lah. Cuma kalau saat ini tentu Chelsea di peringkat berapa? 10, perlu backup, perlu bangkit cepat, at least lo harusnya menambah posisi-posisi yang saat ini kosong. Buat gue, posisi yang paling urgent di Chelsea saat ini adalah bek kanan, right back. Sepeninggal dari Reece James, sisi kanan bapuk banget. Aspi main di situ jelek, dicoba Chalobah jelek. Oke, jadi buat gue harusnya kalau emang ini pemain pembelian dari Potter, harusnya yang paling pertama dibeli adalah pemain dari sisi bek kanan. Kedua, kalaupun emang lu pengen ngincer winger dengan harga yang lebih murah, dengan kualitas yang lebih familiar, gue yakin banget seorang Potter bisa lurking atau mengundang atau menggoda pemain dari Brighton, mantan pemain dari Brighton. Just sebutlah Trossard atau central attacking midfielder McAllister, yang tentu dengan gue yakin Potter mampu menyuntikkan atau menginjek project yang cukup bagus kepada nama-nama tersebut, dan gue yakin harganya jauh lebih murah dibandingkan Mudryk, walaupun McAllister statusnya adalah sebagai juara dunia. Gue yakin itu adalah pemain-pemain yang mungkin bagi Potter lebih cocok dengan gaya bermainnya dia. Alih-alih dengan Mudryk yang harusnya yang paling paham dengan permainan Mudryk adalah pelatih Brighton saat ini, De Zerbi, karena pernah melatih Shakhtar juga. Dan buat gue pembelian di posisi sayap kiri dengan kaki kanan kayak Mudryk ini, ya walaupun kanan kiri dia bagus, cuman di situ ada pemain-pemain yang udah oke duluan. Sterling ada di situ, Ziyech ada di situ di sebelah kanan, Mount ada di situ. Sudah ada pemain-pemain yang Havertz juga bisa ditaruh di situ sebagai central attacking midfielder. Pemain-pemain yang sudah settle duluan gitu, udah ada dan fit gitu loh. Fit. Buat gua justru Chelsea butuh pulihnya tuh sekarang. Chelsea tuh harus bangkit dan mengejar posisi Eropa di akhir musim. At least finish peringkat 6. Sekarang peringkat 10. Ya oke, kita lihat lah saingannya siapa sih. Fulham. Ya oke lah, make sense. Cuman pembeliannya buat gue nggak make sense justru. Kenapa harus Mudryk gitu. Nah, kalau dari sisi Todd Boehly-nya sekarang oke, sampai ada info yang nyampe ke Fabrizio Romano bahwa Potter kok yang nelpon Mudryk bilang bla 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 soal Chelsea. Ibaratnya begini. Lu presiden klub, lu owner klub. Bisa nggak lu nyuruh pelatih lu, ya kan levelnya cuma pelatih di mata Boehly, Tuchel aja dipecat. Ya, Tuchel aja dipecat. Bisa nggak Boehly nyuruh Potter, pelatih baru yang udah lu angkat dari Brighton, buat taruh di Chelsea, sekedar cuma lu buat nelpon Mudryk seolah-olah bahwa ini adalah pembelian taktis, pembelian teknik full, pembelian strategik dari Potter. Menurut lu bisa nggak, guys, teman-teman? Menurut gue bisa banget, dan bukan hal sulit bagi Boehly. Jadi dibikin narasinya seolah-olah emang ini pembelian dari Potter. Walaupun aslinya, menurut gue, karena gue nggak ada bukti dan gue nyari di media pun nggak dapet. Buat gue pribadi ini pembelian Todd Boehly. Dengan segala alasan-alasan tadi. Oke, jadi poinnya gue ada 2. Yang tadi. Pertama, kalau ini pembelian Potter nggak beli di posisi yang paling urgent di Chelsea saat ini, yaitu full back kanan. Yang kedua adalah Todd Boehly akan dengan sangat mudah nyuruh Potter untuk nelpon ke Mudryk untuk agar seolah-olah ini adalah pembelian dari Potter. Gitu. Semoga ini sedikit memberikan insight tersendiri, karena ini murni opini gue, murni ini opini pendapat gue sendiri, karena gue nggak bisa memberikan data atau fakta yang valid di sini karena emang nggak ada di mana-mana pun. Murni ini pendapat pribadi gue kalau ini adalah pembelian dari Todd Boehly.
Jadi silakan buat yang teman-teman yang sudah yakin. Gua yakin ini Mudryk pembelian dari Todd Boehly. Silakan. Gitu. Silakan. Dan mau yang yakin bahwa ini pembelian dari Graham Potter. Silakan. Karena itu pun opini. Kecuali nanti gue bakal bikin update lagi. Kecuali teman-teman sudah dapat fakta-fakta yang bisa menguatkan bahwa ini adalah murni pembelian dari Potter. Silakan tulis di kolom komentar atau tulis di Twitter gue atau di Instagram gue, DM, apapun selalu gue welcome. Dan jujur gue bikin video ini karena ada yang nyuruh juga. Bikin bang, soal ini bang. Oh iya menarik ya. Dan gue baca di kolom komentar juga ada yang bilang bahwa bang bikin bang soal ini bang. Menarik gitu. Jadi kalau teman-teman punya fakta-fakta menarik soal pembelian ini, Potter atau Mudryk, Potter atau Graham, Potter atau Todd Boehly, silakan. Kita bakal telusuri lebih dalam lagi. Dan teman-teman, gue mohon bantuannya untuk subscribe karena biar kalau gue ada video lagi bisa ketahuan di handphone kalian. Subscribe dan tambah lambang lonceng ya di checklist itu ya. Mohon bantuannya agar channel gue bersama teman-teman juga besar bersama-sama ya. Boleh ya teman-teman juga di-share atau di-like atau di-komen seperti teman-teman selama ini sudah membantu gue untuk membaca membuat tulisan di kolom komentar. Luar biasa, thank you banget bantuannya. Dan gue bakal berusaha untuk rutin untuk daily podcastnya ini menjadi lebih ya seperti namanya Aldi Daily Podcast. Gitu ya teman-teman. Aldi Bawazir signing out. Thank you untuk waktunya.